Kita bicara kontrak, kita harus sudah tahu kompetisi kapan, dan kemarin Menpora menyebutkan dan Ketua PSSI Bang ya. Bang, polisi sudah mengeluarkan izin untuk pelaksanaan pramusim. Nah, kita PSMS sendiri seperti apa persiapannya, Bang? Ya, kemarin kita langsung rapat manajemen, kemudian kita panggil pelatih, ya, kemudian kita sesuaikan jadwal untuk pramusim, karena terhitung sejak kemarin sampai tanggal 20 Maret itu 30 hari. Sehingga mulai minggu depan kita sudah mulai latihan setiap hari. Kemudian tanggal 1 kita sudah masuk TC, ya, dan sudah pagi sore dipimpin oleh Ansari Lubis. Kemudian pemain juga yang sedang dalam mungkin perjalanan minggu-minggu ini ada 8-9 orang, ya, pemain-pemain kita seperti Anis Nabar, kemudian Elina Soka, Hamdi Sula, dan Adi Satrio, dan ada 4 lagi, ya, yang akan hadir juga, saudara Tegar, ya, kemudian Firman, kemudian juga Ilham Patoni dan Randy Saputra. Jadi mungkin ada 8 atau 9 lagi pemain yang akan gabung. Nanti pelatihlah yang memilih. Kemudian tak tertutup juga pemain-pemain yang prapon ini juga memperkuat di pramusim. Ya. Setelah nanti pramusim, kita melihat apakah izin dari Kapolri keluar terhadap kompetisi, baru kita nanti nego kontrak untuk Liga 2. Nah, tapi untuk saat ini kita fokus ke pramusim. Jadi dari penyesuaian mulai dari jadwal latihan pemain, ya, kita sudah siapkan. Nah, dari PSMS sendiri sebenarnya untuk pramusim sendiri targetnya ada apa itu, Bang? Targetnya kita lolos dari babak penyisian, ya, lolos dari babak penyisian dan mematangkan untuk tim yang akan di kompetisi Liga 2. Nah, nanti kan ada peserta dari Liga 1, apakah ada hal-hal tertentu yang akan dilihat di situ nanti pertandingannya, Bang? Kalau feeling saya kira nggak terlalu banyak lagi. Kalau semua yang saya sebut tadi hadir, saya kira ini sudah cukup mumpuni, ya. Tapi saya nggak tahu, karena nanti pada saat kompetisi kita belum bicara lagi sama pembina, ya, atau ketua siapa nakodanya, ya. Tapi yang pasti pramusim tentu di bawah nakoda Ansari Lubis. Untuk kontrak pemain sendiri gimana, Pak? Apakah memang mereka kontraknya sudah mengikuti standar PSSI, kalaupun sudah ada, atau bagaimana, Pak? Tadi kita sudah bicara dengan pemain. Pertama, untuk hasil latihan ini yang selama ini kita seperti tiap bulan akan memberi uang transport, ya, dan kemungkinan akan ditambah. Tapi yang pasti uang transport sudah pasti kita berikan. Yang kedua, kita sampaikan untuk pemain-pemain yang memang terpilih di pramusim, ya, karena itu kan pilihan pelatih. Itu akan kita berikan budget lah nanti yang sama-sama kita sepakati. Nah, yang ketiga, pada saat penampilan nanti di pramusim tentu ada yang namanya di pertandingan. Itu juga akan kita sampaikan ke pemain. Dan yang keempat, pramusim ini kita katakan bahwa ini sebagai ajang uji coba. Ya, ajang uji coba apakah bisa diteruskan kompetisi di tanah air, sehingga kita sebelum pramusim ini tidak ada bicara kontrak. Ya, karena kalau kita bicara kontrak, kita harus sudah tahu kompetisi kapan, dan kemarin Menpora menyebutkan dan Ketua PSSI, ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar, izin Kapolri keluar untuk kompetisi, baru kita bicara kontrak. Siapa-siapa nanti yang layak dikontrak untuk Liga 2. Jadi pramusim ini kita tidak bicara kontrak. Untuk jasa pemain asing sendiri, Pak, melihat kan klub-klub Liga 1 juga mungkin akan menggunakan liga asing mereka, itu gimana, Pak, untuk PSMS sendiri? Kita tidak ada. Memang ada. Kita tujuan kita pramusim ini untuk mempersiapkan Liga 2. Oke. Ya, jadi hasil akhir kita nanti bagaimana kita di kompetisi Liga 2 benar-benar kuat. Ya, kita tahu Liga 2 tidak ada pemain asing, ya. Jadi
bukan di pramusim ini, ya, tapi di Liga 2. Tapi kita juga nggak mau dipermalukan nanti tampil di pramusim ini. Pak, untuk pemain yang sudah berlatih seperti Fajar Andika, kemudian Didi Gusmawan, itu apakah memang koordinasinya gimana Pak kira-kira? Karena pemain bintang juga mereka, Roni Fathahilah juga, gimana kira-kira Pak? Ya, itu nanti ke pelatih. Saya katakan kepada pelatih, untuk pramusim ini apa yang ada sekarang yang terbaik, ditambah nanti pemain-pemain yang memang hadir ya, pemain-pemain tadi yang saya sebutkan ya, karena yang saya sebutkan tadi kan katakanlah 4 orang kemarin kan tidak main di PSMS itu. Iya Pak. Ya seperti Tegar main di PSIM, Firman main di Sriwijaya, ya, kemudian Irfan Patoni main di Sulut, dan Randy main istirahat kemarin, tapi main PSMS. Ya, Pak. Jadi saya kira dengan banyak-banyaknya pilihan ini, saya kira persaingan untuk pramusim aja pun saya kira sudah cukup sengit nanti. Kalau untuk latihan berarti per Senin depan udah mulai intens setiap hari atau bagaimana Pak Mul? Ya, Senin depan udah mulai tiap hari. Kemudian mulai tanggal 1 udah pagi sore. Dan kita memakai 2 lapangan, Kebun Bunga dan tentunya Stadion Teladan. Oke, siap. Ada lagi Bang? Ya, oke. Terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih Pak Maul. Ya.